Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10, materi yang ketiga ya untuk sekarang, yaitu berpikir sejarah, sinkronik, dan diakronik. Konsep berpikir sejarah pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu kronologis, diakronik, dan sinkronik. Untuk kronologis adalah urutan suatu peristiwa berdasarkan waktu dan ruang tertentu. Oke, kita berikan contoh ya. Contohnya terjadi peristiwa kebakaran, maka kebakaran itu berlangsung kapan dan di mana ya. Jadi itu contoh kronologis. Jadi menjelaskan secara rinci suatu peristiwa terkait waktu dan tempatnya. Cara berpikir dalam sejarah ya, yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Maksudnya ketika kita membahas suatu peristiwa sejarah itu kita menceritakan tahap demi tahapnya. Contoh pembebakan di Indonesia sebelum kemerdekaan itu adalah zaman prasejarah, kemudian zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam, kemudian zaman kemerdekaan. Nah, itu kan berurutan ya. Kita analogikan seperti ini. Kalian masuk ke TK, kemudian ke SD, ke SMP, kemudian ke aliyah atau ke SMA. Nah, kalian menceritakan itu semua secara berurutan dan memiliki porsi yang sama di tiap tingkatan untuk diceritakan. Kira-kira seperti itu. Kalau sinkronis ya, kalau sinkronis itu kita mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja ya. Jadi contohnya seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya, zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan. Nah, kita fokus saja di zaman Islam misalnya ya. Nah, itu berarti kita telah menggunakan konsep berpikir sinkronis atau sinkronik untuk menjelaskan peristiwa sejarah. Jadi contoh dianalogikan ketika kalian dari TK tadi ya sampai ke SMA atau aliyah, kalian fokus menceritakan suatu kisah kalian di masa lalu itu pada waktu SMP, diceritakan secara detail ya, secara detail. Nah, karena cara berpikir sinkronik ini yaitu mementingkan suatu struktur dalam suatu peristiwa di waktu tertentu ya. Jadi waktunya memang sempit tapi ruangnya itu luas, dalam artian kita hanya menceritakan secara waktu itu hanya di SMP saja ya, tetapi secara bahasan itu luas. Bisa dilihat dari gambar, kalau diakronik itu panjang ya, yang diceritakan itu dari waktu ke waktu. Kalau sinkronik itu di waktu tertentu tapi dia diceritakan lebih terstruktur. Sekian untuk kali ini, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.